Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa yang Anda saksikan tadi di awal, yaitulah fakta dan realita bahwa saat ini harga pangan merangkak naik pemirsa. Sebut saja harga yang naik, beras, garam, jagung, telur, ayam. Hampir rata-rata harga kebutuhan pokok dari masyarakat ini kemudian naik. Pastilah berdampak kepada masyarakat. Tapi di Indonesia Business Forum malam hari ini, saya Caca Anissa akan mengajak Anda untuk melihat lebih lanjut sebenarnya apa ya penyebab harga bahan pangan tersebut tinggi dan masihkah ada harapan bahwa harga ini akan turun? Itu yang akan saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini dan tentunya bersama dengan sejumlah narasumber saya. Di sebelah kiri saya sudah hadir di sini Mas Sudaryono, Mas Dar. Selamat malam, Assalamualaikum, merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Bahkan juga di sebelahnya di sini Pak Tauhid Ahmad yang merupakan Direktur Eksekutif Indep. Selamat malam. Selamat malam, Pak Tauhid, dan juga sebelah kanan saya ini ada Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Bapak. Malam, Assalamualaikum. Dan juga ini anggota DPR kita Bapak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR kita. Selamat malam Pak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya saya ingin bertanya langsung ke pedagang untuk mengetahui. Nah ini bagaimana ini para pedagang melihat? Biasanya kalau kita tahu kalau harga naik pada saat Lebaran, Ramadan. Ini Idul Adha masih jauh, tapi harganya kok naik sekarang? Betulkah seperti itu dan apa saja yang naik? Betul, jadi terima kasih ya. Ini memang kenaikan ini kan sangat sensitif bagi rakyat kita, bagi pembeli dan tentunya bagi kami dari pedagang pasar ya. Karena kenaikan sedikit saja kan orang belanja ke pasar itu uang yang dibawanya itu terbatas gitu. Jadi hari-hari yang dibawa kurang lebih sama. Kalau harganya naik tentu pembelinya kurang, omsetnya turun pedagangnya, kemudian tentu untungnya juga pasti turun ya. Kalau pedagang pasar itu kan pada intinya kita ini adalah pihak yang paling depan berhadapan dengan konsumen. Karena barang yang kita beli mahal terpaksa kita juga harus ada margin kita jual mahal. Ya, kemudian kalau barangnya murah ya kita jual murah. Jadi memang fenomena kenaikan harga ini cukup mengejutkan ya, karena biasanya kan setelah Lebaran, pas Lebaran itu biasa setiap tahun naik dan kemarin kita harus akui, saya kira Pak Arief dan kawan-kawan pemerintah cukup berhasil ya waktu Lebaran kemarin. Jadi harganya ada naik tapi relatif bisa dikendalikan ya. Nah ini menjadi fenomena yang sangat aneh. Sudah selesai Lebaran, terus Idul Adha juga kelihatannya juga masih agak jauh ya. Tapi kenaikan itu sudah mulai terasa ya. Dari bulan lalu telur sudah naik, tadi yang disebutkan oleh TV One misalnya jagung naik, beras naik, kemudian ada telur naik dan lain-lain itu saya kira itu betul adanya seperti itu. Dan ini kenaikan ini kan sebetulnya memang fluktuatif ya harga komoditi itu. Yang menjadi pertanyaan adalah naiknya jangan lama-lama gitu. Nah selama ada naik 1-2 hari bisa turun stabil lagi, saya kira itu tidak akan menjadi gejolak. Akan menjadi masalah kalau kenaikan itu bertahan lama ya. Misalnya kayak telur ini jadi omongan nih, saya udah beberapa narasumber di media ya, khususnya untuk telur ini sudah bertahan hampir sebulan dan itu tidak mengalami penurunan yang signifikan ya. Kemudian yang lagi ramai sekarang juga bawang putih Pak Arief ya. Jadi kami juga ada beberapa ide misalnya ya, kayak bawang putih itu kan 90% lebih, bahkan itu kan barang impor ya. Buat saya, bagi kami pedagang pasar supaya barang itu ada dan tersedia, ya mungkin impornya nggak perlu diatur-atur lah gitu. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak ada orang sebanyak padi atau jagung yang nanam bawang putih gitu. Kecuali memang pemerintah mungkin di masa depan misalnya mencanangkan food estate untuk bawang putih misalnya mungkin baru kita atur. Kalau udah gini udahlah gitu. Toh impor ini gitu. Itu catatan untuk bawang putih. Jadi kalau dari kami pedagang pasar intinya adalah kami ingin harga itu juga bukan semurah-murahnya Mbak ya. Tentu telur itu ya supaya relatif kata kawan-kawan harganya 26 ya 25, 27 masih oke lah. Jadi peternaknya oke, pedagangnya happy, kemudian konsumen juga oke lah gitu. Jadi ada harmoni di situ ya. Tapi kalau sudah di atas 30.000 dan seterusnya itu saya kira menjadi suatu persoalan ya. Bagi kami sekali lagi kalau pedagang pasar ini kalau harga naik kita ikut naik, harga turun kita turun. Masalahnya kalau harga naik omsetnya turun, untungnya turun. Dan ingat pedagang pasar itu rakyat kecil yang penghasilannya digantungkan pada harian. Jadi hari itu untung berapa dia makan. Jadi
tidak menuntut kemewahan tapi menuntut penghasilan yang cukup. Kira-kira begitu Mbak Caca. Saya jadi penasaran, Mas Dar mengatakan, kalau saya Asosiasi Pedagang Pasar sampai bingung, ini apa yang terjadi Pak Arief? Kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, harga naik dan cukup lama. Bahkan dikatakan telur ini kok lama hampir sebulan. Apa sih Pak yang terjadi? Sebelumnya terima kasih dulu Mbak Caca, teman-teman TV One. Kalau kita lihat fenomena hari ini, mesti lihat satu persatu. Karena produknya berbeda-beda. Kalau beras, memang kebijakan kita adalah menaikkan harga pembelian pemerintah. Kemudian diikuti kenaikan HET, harga eceran tertinggi. Kurang lebih kenaikannya sekitar 20%. Ini selalu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus melakukan penyesuaian karena faktor-faktor produksi, variable cost-nya itu memang naik. Jadi mulai dari fertilizer, ini harga naik bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Sehingga perintahnya Bapak Presiden memberikan harga yang wajar di tingkat petani, peternak, di tingkat penggilingan, kemudian di tingkat konsumen. Jadi harganya sudah dinaikkan dari 12.800 kalau premium menjadi 13.900 untuk beras. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan turun, kalau saya melihat fenomena ini pertanyaannya Pak Presiden sebelum dinaikkan gitu ya. Kalau hari ini kita tergantung, jadi NPK, PK kita masih tergantung dari impor ya. Sehingga pupuk itu pasti tergantung dari luar. Tentunya ini juga kita selalu update dan sampaikan karena Pak Andi Akmal, teman-teman di Komisi 4 ini sangat intens ya. Besok hari Senin kita diundang lagi sama teman-teman di DPR untuk menyampaikan update gitu ya. Sehingga kalau beras confirm bahwa ini adalah memang kita naikkan ya. Karena HPP sudah naik. Dan ini melalui diskusi yang cukup panjang melibatkan seluruh stakeholders, asosiasi, dan beberapa yang sering diundang di sini juga. Kemudian fenomena bawang putih. Bawang putih itu harganya tinggi karena memang kita lebih dari 90% direct import ya, ketergantungan kepada Tiongkok. Pada saat harga di Tiongkok itu melebihi $1.300 per ton, itu maka konversinya dengan angka dolar yang hari ini 14.900, 15.000, ya memang angkanya naik. Makanya kalau dengan Komisi 4 ini, Badan Pangan itu di-challenge-nya begini, ketahanan pangan yang berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi sebisa mungkin apabila produk itu bisa diproduksi di Indonesia, maka kita kejar untuk bisa berproduksi di Indonesia. Sehingga kita bisa mandiri pangan, daulat pangan. Karena sebelumnya pada waktu saya menjelaskan mengenai ketahanan pangan, seperti Singapura itu indeks ketahanan pangannya tinggi. Tetapi begitu di-challenge kedaulatan atau kemandirian pangan, nggak bisa gitu ya. Nah, memang ini setiap produk mesti kita detailkan satu persatu. Sehingga Pak Presiden sudah membuat satu perpres lagi untuk Badan Pangan Nasional, itu namanya CPP. Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Sehingga pemerintah itu memang harus memiliki cadangan pangan. Sekarang sudah kita mulai, sekalian lapor nih Mbak Andi, jadi kita sudah memulai, gula kita punya ya, di PTPN, kemudian di RNI kita punya. Kemudian beras tentunya di Bulog. Sekarang posisinya cadangannya sekitar 550.000 ton. Ya, kemudian jagung juga kita sudah mulai, sudah dibangun CDC, Corn Dryer Center di beberapa tempat. Tinggal kita isi nih, silonya kapasitas 2.000 ton kali 3 silo, misalnya 6.000 ton. Kemudian bersama tentunya peternak rakyat, ya kita bersama-sama. Kemudian ada isu lain mengenai jagung. Hari ini jagung itu memang di atas 6.000 per kilo.
impact dari jagung harga tinggi ini happy buat petani, tetapi untuk peternak utamanya unggas, ya, baik peternak layer, petelur, ya, atau broiler, ya, itu memang memberatkan. Sehingga variable cost ini terkonversi menjadi harga telur. Nah, ini juga memang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa kondisi ini real di lapangan demikian. Apa yang dilakukan Badan Pangan Nasional hari ini, ya, memfasilitasi distribusi baik pangan maupun pakan. Jadi dari beberapa sentra produksi yang daerah surplus itu kita kirimkan ke daerah defisit. Ya, misalnya hari ini kita berterima kasih sama saudara-saudara kita di Sumbawa, ya, di NTB, ya, Bima, Dompu, itu kita bisa kirimkan kepada peternak layer, ya, fasilitasi distribusi pangan ke misalnya Blitar, peternak Kendal, ya. Tapi tadi, ya, memang idealnya kita harus cadangkan sehingga harga itu fluktuasinya tadi Mas Dar, ini teman saya udah lama nih di pasar gitu ya, Asosiasi Pedagang Pasar. Memang ini fenomenanya sehingga kita harus develop dan detailkan satu persatu per produk. Ya. Lain lagi ayam, lain lagi telur, lain lagi bawang putih, gula. Ya. Gula juga sekarang sama. Asosiasi Petani Tebu Rakyat, ya, APTRI, ini juga sedang meminta untuk membuat satu kebijakan baru mengenai harga gula, ya, saat sudah disetorkan tebunya ke penggiling, ya, ke sugar mill, kemudian berapa angka yang pas sehingga nanti hilirisasinya juga akan ada penyesuaian karena harga gula internasional, ya, sekali lagi itu juga sudah naik. Dan kalau di Brasil inflasinya itu 97%. Di Argentina 97%. Bunga banknya juga dekat-dekat 100%. Baik. Sedangkan di Indonesia tadi disebutkan kita masih di 4,3%, bulan sebelumnya itu angkanya di 4,9%. Dan untuk masyarakat yang saudara kita yang memang kurang beruntung, saat ini masih diganjel oleh subsidi pangan. Subsidi pangan di 21,353 juta KPM. Ya, 10 kilo, ini Pak Dirut Bulog, Pak Buas yang diminta untuk membantu distribusi selama 3 bulan. Ya. Sedang kita review, hari ini sudah 2 kali, jadi 2 bulan akan menjadi 3 bulan. Apakah memang perlu kita lanjutkan 3 bulan lagi? Tentunya by review. Demikian Mbak Caca. Ditahan dulu Pak Arief. Jadi memang kalau kita membahas harga pangan itu naik, tidak semua alasan itu satu, pemirsa. Mulai dari memang karena kebijakan pemerintah, dikarenakan impor, bahkan juga hal lain. Tapi faktanya daya beli masyarakat ini rendah. Dan pertanyaan nanti kepada anggota DPR, bahkan juga Indef, mampukah masyarakat bertahan? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.